Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Kenalkan nama saya Dapur Dinda ini. Bapak baik di sini saya sudah mencintai dan suka kepada dulu. Nama Bapak siapa? Bapak Hasan. Usia berapa tahun? 42 tahun. Alamatnya di mana Bapak? Di Kabupaten Indramayu. Baik. Baik, jadi di sini Bapak kan tadi mengeluhkan adanya lesi ya, atau luka di bagian lengannya. Nah, di sini nanti akan melakukan pemeriksaan lapisan sehari kulit. Mungkin nanti akan ada sedikit tidak nyaman, tapi akan saya minimalisir kedalaman tersebut, dan mungkin nanti akan ada sedikit sakit karena saya akan menyayat di kulit Bapak ya Pak ya. Dan di beberapa tempat ini tuh penting untuk mendiagnosis dan juga untuk tata laksana yang akan diberikan kepada Bapak ya Pak nanti ya. Nah, baik di sini jadi saya izin bertanya dulu Bapak, apakah Bapak tidak ada luka lain lagi di area yang lukanya? Hanya di lengan aja. Hanya di lengan saja ya Pak ya. Bapak tidak ada gangguan pendarahan berat? Tidak ada. Tidak ada. Lalu Bapak akan setuju dilakukan pemeriksaan ini? Setuju. Bapak punya alat kit terhadap antiseptik atau apa tadi? Enggak ada. Nggak ada ya Pak ya. Lalu selanjutnya baik Bapak, saya izin untuk mencuci tangan dan menyiapkan alat tambahan ya Pak ya. Di sini kita periksa kembali alat-alat yang akan digunakan, di mana di sini ada bensin burner, lalu ada korek api alkohol 70%, kapas, piring kayu, forceps, scalpel holder nomor 3, pisau bedah, glass light, label, plester, sarung tangan, kasa steril. Lalu selanjutnya setelah itu di sini ada 3 tempat yang sering dilakukan sayatan. Itu di bagian luka akan bisa sangat berbeda. Yang pertama luka dengan batas tegas. Jika ditemukan luka seperti ini, nanti ambil lapisan di bagian ujungnya. Kalau misalnya lukanya berbatas tidak tegas, lakukan di bagian tengah pada lesi. Namun jika lesinya nimbul, nanti akan dilakukan pada sayatan. Namun jika tidak ditemukan lesi, biasanya dilakukan hapusan pada bagian tubuh lutut. Lalu selanjutnya setelah itu kita hidupkan terlebih dahulu bensin burnernya. Ini sudah menyala. Lalu selanjutnya di sini kita bersihkan glass light dengan kapas alkohol. Kita bersihkan menggunakan kapas alkohol. Lalu setelah itu kita lewatkan objek gelas pada api yang menyala. Pada api yang menyala, lalu setelah itu kita buat lingkaran sebanyak 3 lingkaran. Lalu setelah itu kita berikan tulisan kanan kiri dan juga di bagian lesinya. Lalu selanjutnya setelah itu kita tuliskan nama pasien. Di sini saya sudah menuliskan nama pasiennya. Di sini saya sudah menuliskan nama pasien. Lalu selanjutnya kita letakkan gelas light yang bersih di atas meja yang mudah untuk dijangkau. Lalu selanjutnya kita setelah itu kita gunakan pisau bedah baru untuk di setiap pasien. Di sini sudah menggunakan pisau bedah yang baru. Di sini saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu, dan di sini lalu selanjutnya gunakan pisau bedah baru untuk setiap pasien. Setelah itu pasang pisau bedah baru menggunakan needle holder. Di sini sudah dipasangkan yang barunya. Setelah itu kita letakkan mata pisau sedemikian rupa sehingga tidak menyentuh apapun. Lalu selanjutnya kita pilih lokasi sayatannya. Kita pilih lokasi sayatan ini di bagian cuping telinga, di daun telinga kanan, daun telinga kiri. Lalu selanjutnya karena pasien itu suspeknya kusta, maka kita mengambil hapusan di telinga karena M. leprae itu menyukai bagian tubuh yang suhunya dingin. Lalu lesi kulit pada pasien ini berada di bagian lengan bagian kanan. Lalu setelah itu jika tidak ada lesi, kita ambil hapusan dari lutut. Lalu pengambilan lesinya, setelah itu kita siapkan plester. Kita siapkan plester di sini. Siapkan plester untuk menutup lukanya dan mengkonfirmasi kembali identitasnya. Bapak sudah benar ya Pak? Tadi identitasnya dengan nama Bapak Agus. Benar dok. Setelah itu kita rendam alkohol 70%. Kita rendam alkohol 70% dan bersihkan daun telinga kanan sebelum dilakukan ininya. Terus kita cubit. Kita lakukan pencubitan pada cuping telinga kanan dengan jari telunjuk dan ibu jari. Berikan tekanan cukup untuk meminimalisir pendarahan agar tidak ada atau mengurangi pendarahan. Dan karena pada saat dicubit pasien akan merasakan nyeri, dan nyeri akan mengalihkan rasa nyeri pada saat disayat. Tunggu beberapa detik sebelum melakukan sayatan. Kita bersihkan dulu bagian cuping telinganya. Lalu setelah itu kita buat sayatan. Di bagian cuping telinganya. Dengan dalamnya itu panjangnya sekitar 5 mm dan kedalaman minimal 2 mm. Lalu selanjutnya buat sayatan sampai ke dalam dermis. Karena bakteri M. leprae berada di makrofag jaringan dermis dan perineum saraf. Lalu selanjutnya, setelah disayat kita putar pisau.
setelah disayat kita putar pisaunya 90 derajat dan kikis beberapa kali untuk mendapatkan bubur jaringan dari bagian bawah sayatan kulit. Setelah itu kita pindahkan bubur jaringan daun telinga kanan ke gelas light yang sudah ditandai dengan yang sesuai. Lalu selanjutnya ratakan secara melingkar. Lalu selanjutnya pusat harus berdiameter 5-7 milimeter. Lalu setelah itu tutup sayatan dengan plester. Kita tutup sayatan dengan plester. Lalu apabila sudah ditutup, kita lewatkan pisau bedah yang sama pada api bensen. Tetapi jangan terlalu dekat, biarkan pisau bedahnya dingin dahulu, dan setelah itu posisikan sedemikian rupa sehingga tidak menyentuh apapun. Lakukan prosedur yang sama pada daun telinga kiri. Kita ambil spesimennya, terus melingkar. Lalu setelah itu kita oleskan di gelas light. Lalu selanjutnya di gelas light. Lalu setelah itu kita panaskan kembali apinya. Lalu setelah itu kita ambil lagi prosedurnya di bagian lesinya 90 derajat, lalu kita oleskan di gelas light. Lalu setelah itu biarkan slide-nya mengering pada rak setidaknya selama 5 menit, tetapi tidak lebih dari beberapa jam. Setelah kering, kapusan siap untuk dilakukan proses fiksasi. Lakukan fiksasi dengan melewatkan gelas light 3 kali pada api. Kita ambil, terus kita lewatkan 3 kali pada api. Lalu setelah itu apabila sudah, slide-nya sekarang siap untuk diwarnai. Setelah itu kita mengisi formulir permintaan, pengiriman spesimen dan formulir permintaan ke laboratorium untuk mengidentifikasi mikrobakterium leprai dan menghitung indeks bakteri dan indeks morfologi. Alhamdulillah telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.